Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ilhimna rushdana wa idna min shururi anfusina. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat fardu zuhur yang mudah-mudahan seluruhnya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini masih mencurahkan segala nikmat-Nya kepada kita semua. Kemudian salat dan salam senantiasa kita sampaikan selalu kepada teladan dan pemimpin kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini tema kita adalah kapasitas diri seorang muslim. Jadi kapasitas diri seorang muslim. Hadirin sekalian, sebelum kita membahas apa saja terkait dengan kapasitas yang harus dimiliki oleh seorang muslim, yang pertama yang perlu untuk kembali kita fahami adalah hakikat diri kita sebagai seorang manusia. Kita sangat memahami bahwa kita sebagai seorang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan memiliki kelebihan dibandingkan makhluk lainnya. Makanya manusia itu kan disebut sebagai makhluk yang memiliki, yang terdiri, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terdiri dari ruh dan jasad, ya. Ruh dan jasad atau tanah yang dilengkapi dengan berbagai macam potensi dan kelebihan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Baik itu dari sisi hati, akal dan jasad. Adapun hakikat kita sebagai seorang manusia, tentu kita adalah merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat kita sebagai seorang manusia adalah mukarram, sebagai makhluk yang dimuliakan. Kemudian juga sebagai mukallaf, sebagai makhluk yang dibebani tugas. Kemudian juga kita mukhayyar, makhluk yang bebas untuk memilih. Makanya di antara dari beberapa kelebihan manusia dengan hewan itu adalah bahwa selain bahwa hewan tidak memiliki akal, hewan juga tidak memiliki apa yang disebut sebagai kebebasan untuk berkehendak atau memilih. Atau dalam istilah lain seringkali disebut sebagai free will, kebebasan berkehendak. Karena hewan itu hidup berdasarkan insting, basic instinct. Tapi kalau manusia itu memiliki free will, kebebasan berkehendak. Makanya nanti di hari kiamat orang-orang yang masuk neraka itu tidak bisa komplain kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ilham kepada mereka. Telah memberikan pilihan kepada mereka tentang dua jalan. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Jadi pilihan itu selalu ada dua. Ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Ini sabilillah, ini sabilut taghut atau sabili syaitan, sabilu syaitan. Hadirin sekalian, jadi kita adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kebebasan untuk memilih, mukhayyar. Dan juga apa? Memiliki mas'uliyah, tanggung jawab. Nah di samping itu manusia juga, kita sebagai manusia punya sisi lemahnya, sisi bodohnya, sisi fakirnya. Makanya kita ini lemah,
kita ini zalim, sebagaimana Allah sampaikan zaluman jahula gitu ya, sangat zalim, sangat bodoh. Ya. Tapi kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemuliaan, ya, mempunyai ruh. Ya, jadi ini merupakan keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita manusia dan juga ditundukkannya alam semesta ini baginya. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran, wasakhara syamsa wal qamar, Allah tundukkan matahari dan bulan gitu ya. Allah tundukkan apa yang ada di muka bumi ini untuk keperluan atau kepentingan manusia. Nah, hadirin sekalian, itu hakikat manusia. Adapun potensi kita sebagai manusia, ya, manusia itu dengan hatinya dia memiliki azam, memiliki tekad, ya. Dengan apa? Dengan akalnya dia memiliki ilmu. Dengan jasadnya dia bisa beramal. Nah, kelebihan dan kemuliaan manusia inilah makanya diberikan beban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan berbagai macam kelebihan, dengan berbagai macam keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karenanya Allah Azza wa Jalla memberikan beban atau memberikan amanah kepada manusia. Baik itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala maupun tentu saja sebagai khalifah fil ard. Ya. Makanya Allah sampaikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat ke-72, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Karena berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Padahal manusia itu sangat zalim dan bodoh. Ya. Innahu kana zaluman jahula. Jadi amanah itu dipikul oleh manusia. Ya. Jadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ya, telah mengamanahkan kepada kita. Makanya kan kita punya dua tugas. Pertama tugas ideal. Dan yang kedua tugas fungsional. Tugas ideal kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah kepadanya sampai kapan? Sampai kita mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Kematian. Nah, ini tugas ideal kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan gitu kata Allah dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56 ya. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi tugas kita adalah ibadah kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tugas ideal. Adapun tugas fungsional kita adalah sebagai inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini tugas fungsional kita. Jadi kita punya fungsi, ya, tugas kita adalah apa? Untuk memakmurkan bumi, menjadi khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah kaum muslimin rahimakumullah. Dan tadi sudah saya sampaikan bagaimana Allah Azza wa Jalla telah memuliakan kita. Nanti bisa dilihat dalam surat Al-Isra ayat ke-70. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah muliakan manusia, anak cucu Adam. Jadi Allah telah muliakan kita. Bahkan Allah katakan wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami angkut mereka di darat dan lautan. Ada yang tinggal di darat, ya, begitu kan? Kemudian di laut, gitu ya. Dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik. Wa razaqnahum minat tayyibat. Bahkan Allah katakan wa faddalnahu ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami lebihkan mereka di atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sangat sempurna. Jadi ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bahwa manusia adalah makhluk yang istimewa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang melebihi keistimewaan daripada makhluk-makhluk lain yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Ya, betul matahari itu hebat, bulan itu hebat, tapi kemudian bulan, matahari dan lain sebagainya itu makhluk Allah yang Allah tundukkan untuk kepentingan manusia. Kemudian ini hadirin sekalian, oleh karenanya ketika kita bicara tentang manusia sebagai makhluk yang istimewa, ya, makhluk yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, maka di antara manusia
itu ada orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Orang-orang yang beriman. Ya, jadi orang-orang mukmin. Jadi manusia itu adalah makhluk yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilebihkan ya keistimewaan daripada makhluk-makhluk yang lain yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, kemudian di antara manusia itu ada orang yang kemudian derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Orang-orang yang beriman. Ya. Makanya bersyukurlah hari ini kita menjadi orang-orang mukmin. Kita menjadi bagian dari orang-orang mukmin. Artinya apa? Kita adalah orang-orang yang derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat 139. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa la tahinu wa la tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kamu merasa lemah, jangan pula kamu bersedih hati. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi sebetulnya ini udah sudah clear. Sudah clear. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika dibandingkan dengan manusia lainnya. Nah, adapun di antara orang-orang beriman, ada nggak yang levelnya lebih tinggi lagi? Ada. Orang-orang yang muttaqin. Itu biasa. Ya. Kan itu biasa ya. Dalam pekerjaan kita kan juga begitu. Mana di antara kita yang paling baik yang paling baik ya di antara karyawan yang lain. Lalu kemudian dari karyawan yang baik ini mana di antara mereka yang terbaik? Kan gitu kan? Di antara yang terbaik ini mana yang kemudian tingkatan kepangkatannya lebih tinggi? Itu biasa, begitu kan? Nah, itulah hadirin sekalian. Jadi di antara manusia, dari manusia yang banyak ini, siapa yang kemudian memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah? Orang-orang beriman. Lalu dari orang-orang beriman ini, adakah yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah? Orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Gitu ya. Tapi menjadi orang mukmin saja itu menjadi sebuah kemuliaan bagi kita. Hadirin sekalian, sebab dalam akidah Ahlus Sunnah dikatakan sebanyak-banyak dosanya orang beriman. Gitu ya. Seberat-berat dosanya orang mukmin, ya. Enggak tahu beratnya apa, ya. Apa karena dia bunuh orang, ya. Karena dia main tembak-tembakan lalu mati temannya gitu kan? Enggak tahu juga kan gitu kan? Nah, misalnya kan dan seterusnya kan? Ini kan dosa paling berat itu membunuh orang kan? Karena dalam satu riwayat disampaikan sama seperti membunuh manusia, apalagi tanpa alasan yang hak kan gitu kan? Nah, kemudian dia berdosa, ya. Tapi kemudian dia mati selama dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia kelak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah dosanya dibakar gitu ya, disiksa dia di api neraka, makanya kan ada hadis yang menjelaskan orang yang terakhir masuk surga. Nah, jadi itu orang yang terakhir, the last standing gitu ya. Orang yang terakhir masuk ke dalam surga, itu ada hadisnya. Nabi SAW telah menjelaskan. Nah, jadi ini. Jadi orang-orang beriman itu adalah orang yang tinggi derajatnya. Jadi ini clear. Jadi kita yang beriman itu sesungguhnya kita memiliki posisi derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala selama kita menjaga keimanan kita. Artinya apa? Orang sehebat-hebatnya kalau dia kafir, di sisi Allah tetap aja dia enggak memiliki kemuliaan. Kan gitu ya. Kan kita seringkali menganggap ada orang hebat ya di luar kita. Ya. Dengan kekayaannya, dengan jabatan, sementara di dalam keadaan kafir. Sebetulnya kalau kita melihat ayat ini, sudahlah. Mungkin kekaguman kita pada hal-hal yang bersifat duniawi saja, tapi nggak boleh lebih. Oh ya, dia hebat, dia kaya, cukup. Tapi adapun di sisi Allah Subhanahu wa taala, selama dia tidak beriman, dia tidak akan pernah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin sekalian ya. Oleh karenanya Allah berfirman di dalam ayat ini, surat Ali Imran ayat 139 ini untuk memberikan semangat bagi hamba-hamba yang beriman. Jadi menguatkan tekad mereka, membangkitkan keinginan mereka. Makanya Allah katakan wala tahinu, jangan lemah, ya. Jangan bersedih hati, begitu kan? Ya, jadi apapun ujian yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita, cobaan yang menimpa kita, jangan lemah. Baik itu dalam kondisi perang maupun tidak, kan begitu. Kita sebagai seorang mukmin jangan lemah. Kan ujian itu banyak ya, musibah itu kan banyak gitu ya. Baik orang yang mengalami musibah atau ujian karena peperangan dulu, sebagaimana sahabat dengan
dengan Nabi SAW, atau juga ujian atau musibah-musibah lain dalam kehidupan, jangan pernah kita merasa lemah, ya, jangan pernah kita bersedih hati, ya. Selama kita beriman, gitu kan. Maka kita orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadirin sekalian belakang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya mengatakan Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan bahwa tidak patut bagi mereka orang-orang beriman untuk lemah dan bersedih hati. Padahal mereka itu paling tinggi keduduknya dalam keimanan dan mereka mengharap pertolongan Allah dan pahalanya. Karena itu seorang mukmin yang mengharapkan sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa balasan duniawi dan ukhrawi, ya maksudnya balasan dunia dan akhirat, tidaklah patut baginya untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu Allah berfirman, padahal kamu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Padahal kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ini kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla juga menyukai orang-orang beriman yang kuat, gitu ya. Maka dalam sebuah hadis kan dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minin ad-dha'if wa fi kulli khair. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi orang-orang mukmin selama dia beriman, yang kuat mau yang lemah, dua-duanya punya kebaikan. Jelas? Akan tetapi yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang lebih baik adalah mukmin yang kuat. Jadi tetap dua-duanya punya kebaikan. Ya, antum beriman, saya beriman, masing-masing kita punya kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla jauh mencintai, lebih mencintai salah satu di antara kita mana yang lebih kuat. Kan begitu ya? Jadi itu, kuat apanya nih? Ya, yang dimaksud Syekh Sayyid Muhammad Nur rahimahullah, yang dimaksud kuat dalam hadis itu adalah, hadis tersebut adalah yang pertama, tekad yang jujur. Tekadnya benar. Memiliki semangat yang pantang menyerah, keinginannya kokoh, cerdas, dan tubuhnya sehat. Karena apa? Karena dengan spesifikasi seperti ini, kuat seperti ini, maka Masya Allah ya, orang yang kuat seperti ini apa? Dia akan bisa menjalankan aktivitas ibadah jauh lebih banyak daripada yang lemah. Cobalah kita kalau lemah saja secara fisik, mau sholat jamaah gimana? Ceritanya kan mau ke masjid nggak kuat jalan, sholat di rumah sajalah. Padahal keutamaan sholat di masjid lebih tinggi daripada sholat di rumah. Tapi ini yang menarik dalam Islam. Jadi walaupun saya misalnya nggak kuat, kita nggak kuat ke masjid, tapi biasanya kita melazimkan diri sepanjang hidup kita sholat di masjid, maka sholat di rumahnya kita nilainya sama seperti kita sholat di masjid. Karena itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Jadi ada orang yang dia terhalang untuk melakukan kebiasaan baiknya. Disebabkan apa? Satu dan lain hal. Baik itu karena sakit atau dalam safar. Maka kebiasaan baiknya itu, amal solehnya itu dihitung tetap dilakukannya. Misalnya bapak-bapak nih ya, biasa sholat 5 waktu di masjid. Apalagi baik itu di kantor maupun di rumah. Satu ketika antum sakit. Selama 3 hari, 1 pekan. Sehingga di rumah sakit saja. Sholat mungkin di rumah sakit atau mungkin di rumah. Maka sholat yang kita lakukan di rumah itu tetap kata Nabi SAW dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita melakukan salat berjamaah. Kecuali memang dari dulu nggak pernah biasa berjamaah, itu udah problem gitu kan ya. Jadi itu ada hadisnya ya. Nah ini hadirin sekalian, nah ini kan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sehat dia bisa puasa sunnah, orang yang sehat dia bisa qiyamul lail, bisa tahajud, ya kan? Apalagi banyaklah kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan amal saleh. Tapi kalau badannya tidak sehat, lemah, ini ya, artinya tidak kuat begitu ya, maka tentu sedikit yang bisa dilakukannya. Nah, kuat adalah kapasitas yang dimiliki oleh seorang muslim. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan kapasitas diri seorang muslim? Jadi kalau kapasitas diri itu kan adalah kemampuan ya, kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh seseorang untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah.
untuk melakukan perubahan, untuk memberikan solusi dan kontribusi, untuk mencapai tujuan. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan kapasitas diri. Jadi kapasitas diri secara teori maknanya adalah kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh seseorang. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalahnya, melakukan perubahan, memberikan solusi dan kontribusi dan mencapai tujuan. Nah, berarti dalam konteks kapasitas diri seorang muslim adalah berarti apa? Kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh seorang muslim untuk apa? Menyelesaikan masalah-masalahnya, melakukan perubahan, memberikan solusi dan kontribusi dan juga mencapai tujuan. Karena sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, Nabi itu kan sering dalam beberapa hadisnya itu beliau memberikan salah satu uslub tarbawiyah, metode tarbiyah Metode Nabi mendidik para sahabat itu beliau seringkali dalam beberapa hadisnya itu mengumpamakan manusia itu dengan sesuatu. Contohnya misalnya dalam sebuah hadis sahih Nabi mengatakan gini, "An-nasu kal ibli mi'ah." Manusia itu seperti 100 ekor unta. Jadi kita dimiripkan Nabi seperti 100 ekor unta. La takadu tajidu fiha rahilah. Hampir-hampir kamu tidak akan menemukan dari 100 ekor unta itu satu ekor unta yang disebut sebagai rahil. Rahil itu unta pemikul beban. Nah, jadi manusia itu kadang seperti 100 ekor unta. Jadi hampir-hampir kita susah nemuin orang tuh yang punya kapasitas yang luar biasa, kira-kira begitu ya. Yang mampu memikul beban lebih banyak daripada orang lain. Gitu ya. Nah, kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengumpamakan kita itu seperti an-nasu ka ma'adin. Manusia itu seperti barang tambang, ma'adin ya. Jadi ada yang kualitasnya emas, ada yang kualitasnya perak, ada yang kualitasnya perunggu. Nah, kita juga begitu. Makanya kita lihat ada pribadi yang Masya Allah. Di mana dia ditempatkan dia selalu berprestasi. Di mana ditempatkan dia selalu menjadi rising star. Nah, ini kualitas emas nih. Bahkan ditaruh, diumpetin gimana muncul aja dia. Udah diumpetin di mana muncul aja dia. Iya. Jadi kalau bahasa kampungnya orang kalau tetap emas, dimanapun akan tetap emas dia. Gitu ya. Tapi orang kalau sudah perunggu, perak diumpetin di mana nggak akan pernah juga bisa jadi emas dia. Nah, kira-kira begitulah ya. Nah, ini hadirin sekalian. Jadi seperti bahan tambang dia. Apalagi dalam hadis yang lain perumpamaan. Di antara manusia dalam hal ilmu itu ada yang seperti apa? Ada seperti Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad. Jadi ada seperti naqiyah. Jadi Nabi itu mengumpamakan manusia dalam hal ilmu itu seperti perumpamaan tanah. Ada yang bisa menyerap air, kan gitu ya. Ada yang hanya bisa menggenang. Tapi ada yang genang kagak, air nggak nyerap, kagak jelas. Nah itu perumpamaan manusia. Ajib, naqiyan, ada 3 itu. Nah, jadi yang satu ini kan bermanfaat dia. Dia tipenya begitu air hujan datang, nyerap dia. Menumbuhkan. Tapi ada yang genang. Kan kalau ngegenang biasanya nggak bisa numbuh juga. Tapi tergenangnya itu bermanfaat dia. Bagi hewan-hewan ya, manusia mau ngambil air kan gitu ya. Tapi ada yang nggak jelas. Jadi begitu air tuh lewatnya jadi nyerap enggak, nampung enggak. Nah itu. Ada manusia yang kayak begitu. Ya, dalam hal perumpamaan, dalam hal ilmu. Nah, jadi begitu. Makanya ngaji juga begitu. Ada yang nyerap, ya kan? Ada yang ketampung, ada yang lewat-lewat aja. Begitu tanya, ente ngaji apa tadi? Enggak tahu. Ustadznya lucu. Itu doang yang dia hafal. Ya. Intinya apa? Enggak tahu, gitu kan? Nah, tapi ada yang tahu dia, faham dia laksanakan. Nah, jadi perumpamaan seperti itu banyak disampaikan Nabi SAW dalam beberapa hadis. Nah, salah satunya Nabi menyampaikan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Tabrani bahwa manusia itu adalah seperti orang-orang beriman itu mathalul mu'min kamathali nakhlah. Jadi soal perumpamaan orang beriman itu seperti nakhlah. Nakhlah itu pohon kurma. Jadi pohon kurma ya, perumpamaan orang beriman. Jadi sebetulnya orang kalau dia beriman itu seperti pohon kurma. Apa saja yang kamu ambil dari kurma, pohon kurma itu pasti bermanfaat. Antum lihat deh. Pohon kurma itu termasuk pohon yang semuanya dari mulai ujung sampai ujung kaki sampai kepalanya itu bermanfaat. Coba ya kita lihat ya, kita bahas sedikit. Serabutnya.
serabut pohon kurma, ya, serabutnya, ya, akar-akarnya, itu dulu digunakan oleh orang-orang Arab masa lalu, orang Arab Badui, untuk apa? Sebagai bahan untuk mengawetkan makanan. Batangnya, jangan ditanya lagi, bisa aja diperkakas. Bahkan dulu Rasulullah SAW membangun Masjid Kuba itu, ya, fondasinya dengan batang pohon kurma. Daunnya jangan ditanya, jadi pelepah dia kan, masya Allah. Buahnya, ini yang the best, ya, luar biasa buahnya. Antum mau yang apa buahnya? Yang warna hijau kah, kuning kah, merah kah, coklat kah, hitam kah? Itu kurma kan? Ya. Kita kan biasanya makan yang kurma matang ya. Kita jarang makan kurma yang masih bentuknya rutoban jania, tapi itu yang enak sebetulnya. Ya. Saya belakangan aja suka mulai rutop gitu. Jadi kalau dikit-dikit beli apa? Beli yang rutop saja. Dikirim ke rumah tuh ada rutop ya, kurma mengkal. Ya. Dalam keadaan fresh karena harus masuk freezer biasanya kan. Itu enak dikonsumsi. Ya, begitu kan, dan beberapa jenis kurma lain ada yang disebut kurma laki-laki lah, kurma buat apa? Kehamilan lah, macam-macam. Manfaatnya banyak kurma itu. Salah satu jenis buah terbaik di dunia. Makanya ada jus kurma dan seterusnya kan. Ini masya Allah. Jadi bukan hampir semuanya bisa dimanfaat. Itulah orang-orang beriman. Apa saja yang keluar dari dirinya itu bisa dimanfaatkan. Pikirannya, idenya, omongannya, tingkah lakunya harusnya demikian gitu ya. Makanya kapasitas diri kita ya seperti itulah, memberikan solusi, berkontribusi ya, menyelesaikan berbagai macam masalah. Nah, oleh karena itu apa saja kapasitas utama yang harus dimiliki oleh seorang muslim? Nah, yang pertama, kapasitas yang pertama adalah apa yang disebut sebagai kapasitas spiritual. Ruhiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat ke-45, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah, innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar, wa la dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un." Itu kata Allah. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu ya Rasulullah Muhammad SAW, dan laksanakanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya ya, dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi ini yang disebut dengan kapasitas spiritual. Karena identik dengan ibadah salat. Kenapa? Karena salat adalah merupakan salah satu ibadah yang utama. Ya, ini yang bisa mengasah, menguatkan spiritualitas kita. Makanya kalau hari ini antum bermasalah, tadi pagi ada aja masalah yang antum bikin, ada aja kemaksiatan yang antum lakukan. Nah itu kata ulama yang perlu dicek sholat subuh tadi pagi. Bener nggak tuh? Ya, kenapa? Karena ada kalanya amal yang kelihatan baik, tapi ketika berikutnya setelah amal itu kita banyak melakukan kemaksiatan, ini bisa jadi kesan amalnya aja itu saleh baik. Tapi sebetulnya secara zahirnya saja baik, tapi kita nggak tahu dalam hatinya, ikhlaskah dia, ya khusyukkah dia. Ya. Sebab apa? Karena sudah jelas kok. Orang kalau salatnya benar, maka salat itu akan berfungsi bagi dia sebagai pencegah dari perbuatan keji dan mungkar, bahkan wal baghi dalam ayat yang lain permusuhannya. Nah ini kaum muslimin yang dibelakang Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara pendapat para ulama, sebagian besar mereka adalah kalau kita ada masalah, melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa, maka cek tuh, ada apa dengan sholatnya. Jangan-jangan kita punya masalah dengan sholat kita. Benar nggak? Ya, makanya jangankan sholat ya, yang udah utama ya. Orang bisa jadi melakukan perbuatan yang nampaknya baik, amal saleh, tapi setelah itu dia bermaksiat. Ya, saya udah pernah cerita di majelis ini kan. Ada orang rombongan pergi umroh, tapi begitu pulang ke Indonesia malah check in di hotel kan. Ya, pesan perempuan. Apa maksudnya? Padahal pulang dari umroh. Berarti kalau gitu umrohnya nggak makbul dong. Nah iya, bisa jadi. Kalau umrohnya cuma pencitraan saja, cuma untuk jalan-jalan saja, jelong-jelong saja gitu kan. Apalah. Ya. Padahal bukan itu untuk inti kita ibadah. Justru kita ibadah adalah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ini kapasitas spiritual ini penting ruhiyah. Dengan menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan, kita butuh kapasitas ruhiyah. Butuh kapasitas spiritual yang mumpuni.
Makanya ada kalanya orang dikasih masalah sedikit aja udah bereaksi hatinya. Kenapa? Karena bisa jadi spiritualnya lemah. Tapi ada orang mengalami masalah seberat apapun, dia tetap sabar, dia tetap tegar gitu kan dalam menghadapi persoalan. Kenapa? Karena hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala baik-baik saja. Yang kedua, kapasitas intelektual. Nah, ini penting ya untuk menyelesaikan berbagai macam masalah, ya, untuk memberikan kontribusi gitu kan. Ya, apa tadi yang kita sebut sebagai bagaimana kemampuan dan potensi kita untuk menyelesaikan masalah, melakukan perubahan, memberikan solusi dan kontribusi, bahkan untuk mencapai tujuan, kita sangat membutuhkan apa yang kita sebut sebagai kapasitas intelektual, akliyah. Ya, makanya Allah berfirman di dalam dua ayat dalam surat Ali Imran, ayat 190 dan 191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Nah, ayat ini biasa digunakan oleh para ulama untuk menjelaskan bagaimana seorang mukmin itu menjadi orang-orang yang ulil albab, yang senantiasa menggunakan akalnya untuk berpikir. Ya. Jadi apa? Ini menjadi satu syarat bagaimana kita untuk senantiasa meningkatkan kapasitas intelektual kita. Ya. Kenapa? Karena ada masalah, ada problem yang harus kita selesaikan dan itu membutuhkan kapasitas intelektual kita. Ya. Kapasitas akal kita, kira-kira begitu ya. Lalu bagaimana kita akan bisa memberikan solusi, kontribusi, begitu kan, melakukan perubahan. Kalau apa? Kita tidak memiliki kapasitas intelektual yang cukup. Maka di sini pentingnya kita untuk senantiasa belajar. Ya, kalau istilahnya ngaji, kita nggak cukup ngaji di sini saja kan? Ya nggak? Ngajinya di Baitul Tazkir ya. Ngaji di perumahan iya, kan kita punya perumahan ya, tinggal di perumahan atau di perkampungan, di situ ada pengajian, kita ikut juga, ya. Begitu kan? Kita belajar juga, ya, belajar ilmu-ilmu lainnya yang sangat bermanfaat bagi kita. Nah, inilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita meningkatkan kapasitas intelektual kita. Di antara dengan apa ya? Dengan iqra, dengan membaca, dengan belajar, kan begitu kan? Ya. Karena tidak sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. La yastawuna gitu ya. Enggak sama orang yang ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Maka disinilah pentingnya kita untuk belajar. Dan belajar itu tidak hanya melulu tentang masalah pendidikan formalitas ya, formal ya. Tapi orang juga bisa belajar di dalam pendidikan non formal gitu ya. Nah, ini hadirin sekalian, tapi intinya adalah kapasitas intelektual. Makanya ada orang pendidikannya tidak tinggi secara formal, tapi kapasitas keilmuannya luar biasa. Ada kan? Ada yang begitu kan? Ada. Putra-putri Indonesia ini banyak yang juara-juara tingkat dunia kan, beberapa event nih. Padahal pendidikannya tuh mata-mata STM gitu kan. Nah, tapi mohon maaf, kadang-kadang hasilnya mohon maaf tidak diakui oleh bangsa sendiri, justru yang ngakuin orang lain. Jadi memang termasuk hal-hal yang aneh begitu ya. Tapi luar biasa. Ya, banyak orang-orang hebat di negeri kita, kapasitas intelektualnya. Tapi sekali lagi, ini bukan masalah pendidik, masalah formalitas. Tapi bagaimana kemudian kita belajar gitu ya, untuk senantiasa meningkatkan kapasitas intelektual kita. Apalagi hari ini masalah semakin banyak, bahkan boleh dikatakan apa? Problemnya semakin pelik. Nah, itu kan butuh ya. Itu kan butuh kemampuan intelektual yang lebih mumpuni lagi untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Sebagai contoh lah misalnya di kalangan ustadz, di kalangan para alim ya. Sekarang persoalan fikih itu kan bukan cuma fikih di masa lalu, tapi fikihnya udah kontemporer. Persoalan-persoalan kontemporer ini kan persoalan yang dulu juga di masa Nabi, sahabat bisa jadi nggak ada kejadiannya. Tapi itu harus dibahas kan, harus dituntaskan. Nah, disitulah para ulama kemudian terus belajar, meningkatkan kapasitas keilmuan mereka, sehingga akhirnya apa? Untuk persoalan-persoalan kontemporer dibutuhkan jawaban-jawaban yang juga sesuai begitu ya, sesuai dengan nas Quran, sunnah, apa yang terjadi di masa lalu, dan mengambil kaidah-kaidah itu semua untuk menjelaskan persoalan di masa sekarang. Ya, yang paling berasa di masalah fikih kontemporer. Karena kan banyak persoalan-persoalan muncul yang memang dulu di masa sahabat, di masa tabi'in itu nggak ada. Ya, bagaimana transaksi online begitu ya, bagaimana sistem ini sistem itu kan nggak ada di masa lalu kan, gitu kan? Ya, jadi ini hadirin sekalian ya.
Nah, kemudian yang berikutnya kapasitas fisik jasadiah ini penting. Karena ada persoalan-persoalan yang harus diselesaikan dengan apa? Dengan membutuhkan kapasitas jasadiah fisik yang kuat. Ya. Jadi kalau urusan perang misalnya, itu kan yang dibutuhkan fisik yang kuat itu. Dan kemampuan tempur yang luar biasa. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai membolehkan bolehnya memilih seorang panglima yang fajir, yang durhaka, tapi jago strategi perang daripada seorang pemimpin yang saleh tapi nggak memiliki skill keterampilan perang yang bagus. Gitu. Sampai ada fikih seperti itu kaidahnya. Tapi saya tidak akan jelaskan lebih jauh. Tapi itu ada pendapat yang menjelaskan seperti itu. Nah, jadi kapasitas fisik ini penting. Makanya Nabi SAW mengatakan, kullu syai'un laisa fihi dzikrullah fahuwa lahu wal'ib. Jadi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, segala sesuatu, kullu syai', jadi kullu syai', segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka fahuwa la'ibu wa lahu. Maka dia sesuatu yang sia-sia dan senda gurau. Illa arba, kecuali 4 hal. Apa 4 hal itu? 4 hal itu begitu ya. Mula'abatur rijal, mu'alabatur rajuli, mula'abatur rajuli imra'atuhu. Yang pertama adalah senda gurau suami dengan istrinya. Yang kedua, wata'dibur rajuli farasahu. Melatih kuda. Kemudian wamashbuhu bainal ghardaini, berlatih memanah, dan wata'lamu rajuli sibahah, dan mengajarkan renang. Nah, jadi ini kecuali pada 4 hal itu bersenda gurau dengan istri, kemudian berlatih kuda, berlatih memanah, dan berlatih berenang, begitu ya. Nah, ini kapasitas fisik jasadiahnya. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah kapasitas amal. Nah, ini juga menyangkut terkait dengan kapasitas amaliyah. Nabi SAW bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian. Ya Allah enggak lihat rupa kalian ganteng apa enggak. Apalagi yang namanya ganteng kan relatif, Pak. Relatif ganteng. Bisa jadi antum di suatu tempat enggak ganteng, tapi ketika antum pindah ke tempat lain, antum disebut ganteng. Kan gitu ya. Ya enggak? Ya lihat aja lah. Saya lihat Mark Zuckerberg, istrinya juga biasa-biasa aja, ya. Tapi mungkin bagi dia menarik, bagi kita mungkin biasa aja kan, ya. Kemudian yang lain beberapa, itu masalah relatif, persoalan ganteng atau cantik. Bisa jadi orang dibilang cantik di tempat lain biasa aja, Ya. Nah ini kan hal-hal yang relatif ya. Nah makanya Allah nggak pandang itu, karena itu relatif. Allah nggak pandang terkait dengan rupa kalian. Bahkan wa amwalikum, Allah nggak lihat harta kalian. Kan tetapi kata Nabi SAW, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah lihat pada hati dan amal kalian. Hadisnya hadis sahih dari Imam Muslim. Nah, jadi Allah lihat tuh bagaimana hati kita bersih apa enggak, ikhlas apa enggak. Makanya kemarin kita kurban kan, yang dilihat sama Allah itu bukan ukuran sapinya. Wah, aneh kemarin kurban sapi yang 1 ton. Limosin. Mungkin ada yang di atas 1 ton Rolls Royce barangkali gitu kan. Limosin. Ya, betul itu secara fisik, tapi yang Allah lihat dalam hal ini adalah hati. Maka dalam surat Al-Hajj Allah sampaikan kan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi bukan darah dan daging yang sampai kepada Allah, bukan daging dan darahnya yang sampai kepada Allah. Kalau daging dan darah yang sampai kepada Allah, yang kurbannya paling banyak itu yang paling banyak pahalanya. Anda nyumbang sapi 2, Anda nyumbang sapi 5, dagingnya kan banyak tuh. Tapi apa kata Allah? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi takwa yang ada dalam hati kalian. Bisa jadi kalian cuma nyumbang kibas 1, domba 1, kambing 1, tapi kalian ikhlas. Jauh kalian lebih mulia daripada orang nyumbang sapi tapi diomongin ke sana kemari. Oh tuh lihat aneh sapi 1 ekor. Mana ente gitu kan? Ya enggak? Jadi ini Allah lihat pada hati dan amal kalian. Nah terakhir kaum muslimin rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla
kelak akan meminta semua pertanggungjawaban itu kepada kita semua, ya. Maka di dalam surat Al-Isra ayat 36 Allah sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kau mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua akan bertanggung jawab, bahkan sampai telinga kita, mata kita, hati kita pun akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha tahu apa yang kita sampaikan, ya, apa yang kita sembunyikan, Allah Maha tahu, ya. Maka kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Hati-hati dengan apa yang kita dengar, hati-hati dengan apa yang kita bicarakan, dan hati-hati apa yang kita omongkan, gitu, ya. Ya. Nah, ini kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kadang kita pengen mendengar tapi hal-hal yang buruk kita dengar, itu juga akan menjadi bermasalah bagi kita, kan. Kita ingin melihat tapi hal-hal yang buruk yang kita lihat, maksiat yang kita lihat, ini juga akan menjadi masalah kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin beramal tapi ternyata perbuatan yang buruk penuh dengan kemaksiatan. Nah, ini juga akan jadi masalah kita nanti di yaumil akhir. Makanya pastikan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Ini bukan jargon sebuah lembaga, ya. Karena saya kalau lewat pasar minggu Pejaten ada juga itu. Apa yang Anda lihat dan apa yang Anda dengar hanya untuk diri Anda sendiri, itu ada juga tuh. Saya pernah lagi naik motor sama istri, saya lihat-lihat gitu, ada di pasar minggu, ya, di Pejaten situ, ada lembaga lah, gitu kan. Saya lihat, wah, hebat juga motonya ini. Apa yang Anda lihat dan apa yang Anda dengar hanya untuk diri Anda sendiri. Ya kan? Bye, tet, gitu kan. Jadi itu, ya. Nah, jadi itu, bukan, ya, memang apa yang kita lihat, kita dengar, kalau dalam hal ini akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya lihatlah yang baik-baik, dengarlah yang baik-baik, dan lakukan yang baik-baik. Saya kira itu hadirin sekalian yang bisa saya sampaikan. Jadi terkait dengan kapasitas diri seorang muslim, bagaimana kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah, untuk memberikan solusi, kontribusi, itu sangat terkait dengan kapasitas yang 4 tadi itu yang harus kita miliki. Makanya Indonesia ini banyak orang hebat, pintar, tapi ada masalah apa dengan negeri ini? Masalahnya apa? Masalahnya korupsinya luar biasa sih. Korupsi di negeri ini kan udah menggurita. Makanya saya tadi parkir mobil ada kalimat antum tuh kan, wah, nggak korupsi apa tuh? Tadi ada anti korupsi, bagus itu. Cuma kadang-kadang ini di Indonesia ini penyakitnya. Justru yang bilang anti korupsi, kadang-kadang korupsinya ada di situ. Begitu kan? Justru yang katanya pengamanan jadi provos, internal, wah, pengaman internal, masalahnya kadang-kadang ada di situ. Nah, itu masalahnya. Makanya banyak orang banteng, hebat kayak banteng, tapi kemudian belakangan jadi cemen, gitu kan? Nah, ini dia. Makanya kapasitas bukan cuma cukup ini. Apa yang membuat kita, walaupun ini kita biasa, tapi kita tetap tegar. Tadi, kalau dalam Islam kapasitas ruhiyah. Spiritual itu yang harus kuat. Karena yang membuat orang kuat itu sebetulnya bukan cuma fisik, tapi maknawiyah. Mentalitas spiritual. Orang kalau mentalitas spiritualnya kuat, duit mau diamprokin 5M di depan dia juga tidak. Dia tidak akan pernah bisa menggadaikan keyakinannya, ideologinya apa istilahnya, sedikit pun. Karena mentalitas spiritualitasnya kuat. Tapi kalau mentalnya lemah, spiritualnya lemah, udah. Imanuhum fi amplopihim. Iman mereka ada pada amplop mereka. Itu kan. Imanuhum fi amplopihim. Udah kelar beres lah ya. Tapi Anda bukannya anti korupsi. Itu jargonnya aja itu. Saya tempel aja itu, ya. Ini kan masalahnya kan. Maka Indonesia ini orang hebat banyak. Tapi apa? Kita butuh orang yang bukan cuma hebat akalnya. Bukan cuma hebat manajerialnya. Ini kalau bahasa salah satu guru saya, Allah yarham, kita ini butuh pemimpin spiritual. Yang bisa menghubungkan antara langit dan bumi. Kenapa? Karena dalam Islam, dalam Quran persoalannya di situ. Orang kalau bertakwa kepada Allah, dekat sama Allah, ya, Allah akan berikan apa? Makhrajan, kan? Petunjuk, ya. Jalan keluar, maaf. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, itu. Jadi yang sekarang kita butuh dua itu, Pak. Jalan keluar dan rezeki dari Allah dari pintu yang tidak disangka-sangka.
Kalau masalah pinter mau banyak, antum aja jangan di sini udah gelarnya udah MM semua. MM, Marni Manyun ya. Marni Manyun. Ada udah MSI, apalah MSC, MBA, makin botak aja, macam-macam lah gelarnya kan. Ya enggak? Tapi apa buktinya? Makin hancur nih, begitu kan? Ya. Tadi pagi istri saya bilang, "Bi, ada masalah apa? Itu harga naik lagi." Ya. Kenapa? Katanya bangkrut sekian triliun. Terus bener. Perasaan kita tiap bulan bayar. Kalau kita nggak bayar kan nggak bakal nyala lampu kita. Yuk, terus bangkrutnya dari mana? Kan begitu. Kan kita sebagai rakyat bertanya kan. Jadi ini bangkrutnya dari mana? Sebab apa? Ini kalau nggak kita bayar nggak bakal hidup nih sound system. Bahkan kalau pakai token, kalau kita nggak bayar, mati itu. Jeplak. Nah sekarang bangkrutnya ada di mana? Kan begitu. Ini kan boleh dikatakan jualan yang nggak pernah rugi kan gitu ya. Sama kayak orang bisnis jalan tol kan. Kalau kata Pak siapa Hamka itu kan, ente mau marah-marah sama tol, tapi besok ente samperin lagi tuh, ente bayar lagi ngasih duit kan. Nah, kayak begitu. Ruginya di mana? Nah, ruginya itu tadi. Ketika yang ngelolanya udah mentalnya orang yang bermasalah secara spiritual, nggak dekat sama Allah, kalaupun ada cuma pencitraan doang, gaya bikin pengajian tiap minggu di kantor, tapi mentalitas bobrok juga, maling juga. Ya cuma sekedar lip service aja bikin kajian tiap pekan misalnya kan. Bukan di sini ya. Tempat lain ya, bukan di sini. Insya Allah kalau di sini, insya Allah mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan istiqomah insya Allah. Ya. Tapi saya kira itu hadirin sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, ini nggak ada MC-an ya. Jadi kita langsung tutup aja begitu ya. Jadi ini taklim autopilot ini. Ya, demikian. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa li wa lakum. Uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.